Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa setia channel YouTube Al-Wafa TV, akun resmi media sosial Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Surabaya. Kali ini kita akan berbincang-bincang di podcast persiapan Majelis Dzikir dan Maulidur Rasul Hall Akbar di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Surabaya tahun 2024. Dan perkenalkan, saya Muhammad Abdul Rahman selaku host di acara kali ini. Dan kebetulan kali ini kita kehadiran narasumber yang sangat istimewa. Siapakah beliau? Ustadz Nasiruddin, Magister Manajemen. Assalamualaikum, apa kabarnya Ustadz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sampai detik ini saya dalam keadaan tetap Islam dan iman, sehat walafiat. Semoga Mas Abdul Rahman dan pemirsa dimanapun berada juga demikian. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz telah berkenan hadir di podcast Al-Wafa kali ini. Kali ini nanti kita akan berbincang-bincang tentang persiapan Majelis Dzikir dan Maulidur Rasul Hall Akbar di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Surabaya ini tahun 2024. Kebetulan ini jenengan kali keduanya nggih diamanahi sebagai Ketua Umum Hall Akbar ini. Betul, ini kali yang kedua saya diamanati sebagai Ketua Umum Panitia Majelis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan Haul Akbar tahun 2024. Mohon doanya, mudah-mudahan kami bersama jajaran kepanitiaan lain diberikan kesehatan lahir batin, bisa mengemban amanat yang mulia ini. Namun saya rasa cukup berat dan tanggung jawabnya besar. Iya Ustaz, kan mengingat ini juga Hall Akbar gitu kan, acara besar juga Ustaz. Kalau boleh tahu Ustaz, ini kan acaranya dilaksanakan pada tanggal 10 dan 11 Februari 2024. Nah, kebetulan tanggal 11-nya, hari Ahadnya itu kan bertepatan dengan hari tenang pemilu. Apakah acara hall ini sudah mendapatkan izin, terus tidak melanggar undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya Ustaz? Alhamdulillah, karena memang Majelis Dzikir Maulidur Hall Akbar ini setiap tahun dilaksanakan di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Kediri Surabaya, itu setiap Sabtu malam dan Ahad pagi pekan pertama bulan Sya'ban. Nah, tahun 2024 ini hari Ahadnya memang bertepatan dengan hari tenang pemilu. Kami sebelum menyampaikan permohonan izin ke Polda Jawa Timur, terlebih dahulu mempelajari undang-undang tentang pemilu dan berkoordinasi dengan KPU Jawa Timur. Ternyata tidak ada undang-undang peraturan yang kita langgar. Jadi secara normatif tidak ada, selagi tidak ada unsur kampanye. Nah, Jamaah Al-Khidmah dan Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah itu adalah netral. Sehingga kita mendapatkan izin dari Polda untuk tetap melaksanakan pada Sabtu malam dan Ahad pertama pekan pertama bulan Sya'ban. Alhamdulillah, berarti sudah aman gitu ya. Aman, ya, alhamdulillah. Kita memang benar-benar netral dari pemilu tadi Ustaz. Nah, kalau kita lihat nih Ustaz ya, dari setiap tahunnya Hall Akbar di Al-Fitrah ini itu jamaahnya semakin tahun semakin banyak. Betul. Ya. Mengingat bahkan dari sudut-sudut gang kecil di sekitar Al-Fitrah ini sudah dipadati oleh jamaah. Bahkan tahun kemarin itu kalau saya mendapatkan informasi di jalur akses Lambat Suramadu itu juga sudah penuh jamaah. Iya, betul. Nah, bagaimana dengan persiapan dari panitia tahun ini Ustaz untuk memberikan pelayanan dan mensukseskan acara Hall Akbar 2024 ini? Melibatkan berapa banyak panitiaan Ustaz? Dalam struktur komposisi kepanitiaan itu kita ada 4 bidang. Setiap bidang itu ada 9 seksi. Ya. Ada 120 kepanitiaan, ya, belum lagi itu adalah kita dibantu oleh beberapa instansi, baik Polri maupun sipil, semacam dari kecamatan, dari pemerintah kota Surabaya juga support, ya, support membantu kita di dalam melaksanakan perhelatan akbar ini, Majelis Dzikir Maulidur Rasul Al Akbar. Alhamdulillah, berarti
tidak hanya individu dari anggotanya, itu tidak hanya dari santri, jamaah, tapi juga melibatkan instansi di sekitar juga, Ustaz. Iya, di antaranya ya Polda, Polda. ya, Polres KP3 Tanjung Perak, Polres Bangkalan, Satpol PP Kota Surabaya, Polsek Kenjeran, Polsek Semampir, Kodim, dan Koramil. Alhamdulillah. Ini karena kan mengingat para jamaah itu juga ketika hadir di majelis itu dapat mengikuti dengan khusyuk, dengan hikmat. Mereka kan membutuhkan kenyamanan, keamanan, dengan kondisi yang kondusif, itu kan Ustaz ya. Ini kan termasuk salah satu mungkin upaya yang dilakukan oleh panitia untuk memberikan pelayanan tersebut. Dan maksud ini kan juga tadi kan melibatkan banyak instansi untuk memberikan keamanan. Nah, untuk kantong parkir, Ustaz, mengingat kan jamaah kan ada membawa beberapa armada, ada yang pakai bus, elep, mobil pribadi, bahkan sepeda motor itu tidak terhitung lagi jumlahnya. Nah, mereka hadir tentu kan membutuhkan, nanti sepeda saya kalau hilang gimana? Itu kan juga memikirkan apakah dari panitia juga sudah menyiapkan kantong-kantong parkir untuk para jamaah. Alhamdulillah wa syukurillah, kita berkoordinasi dengan instansi. Di antara kantong parkir sebelah timur untuk bis itu dengan kapasitas 4-500 bus. Di sisi jembatan Suramadu itu ada, dan juga ada jalan yang belum dimanfaatkan dalam lingkar timur Surabaya, sisi kanan kiri kita manfaatkan. Ini kapasitas bisa memuat 4-500 bus, ya. Kemudian kalau ini nanti tidak cukup untuk bus, kita arahkan ke sisi Madura. Kita sudah koordinasi Polres dengan kepala desa dan juga beberapa tokoh masyarakat yang ada di sisi jembatan Suramadu, sisi Madura. Untuk di barat sudah kita siapkan, alhamdulillah kita dipinjami poolnya taksi Bluebird. Itu muat lebih kurang roda 4 itu bisa 800 sekian. Ya. Sampai rela gitu saja. Iya, alhamdulillah kita disupport oleh warga dan juga dari beberapa perusahaan. Alhamdulillah. Nah, Ustadz, kalau ini kan melihat acara sudah semakin dekat, bagaimana dengan persiapan dari bidang sarana prasarana dan akomodasi untuk menyambut jamaah yang hadir nanti? Mengingat kan ada kebutuhan seperti tenda, terus dekorasi, background, itu apakah sudah mulai dipersiapkan dari sekarang, Ustaz? Alhamdulillah jauh-jauh hari sudah kita persiapkan. Untuk pemangkasan tenda di area pondok sebagian sudah dipasang, gitu. Ya. Sebagian lagi di jalan Tanah Merah sudah kita pasang. Dengan jumlah total luas itu yang di area pondok itu 2,5 hektar. Itu khusus untuk tenda? Tenda yang ada di dalam pondok. Gitu. Belum lagi di jalan-jalan sepanjang jalan Kedinding Lor dan gang-gang di Kedinding Lor juga jalan Tanah Merah. Itu kalau kita keseluruhan kurang lebih 3,5 hektar tenda yang dipersiapkan oleh panitia. Jadi mohon maaf, kita hanya mampu mengusahakan 3,5. Jadi tidak semuanya nanti bisa kita beri tenda. Gitu. Yeah. Ustadz, ini terkait dengan jamaah yang hadir di Hall Akbar itu kan banyak sekali. Ada bahkan ribuan mungkin saja. Ratusan ribu kalau saya boleh bilang. Bahkan. Iya. Itu kalau boleh tahu dari mana saja, Ustadz, yang berasal dari mana saja, terus mungkin apakah ada tamu undangan khusus untuk di acara tersebut? Iya. Karena jamaah kineti sudah tersebar di beberapa daerah, kota, kabupaten, dan provinsi hampir di seluruh Indonesia, juga jamaah kita ada yang di luar negeri, di antaranya Singapura, Malaysia, Thailand, Taiwan, Australia, Jepang, Korea, ada juga dari Korea, Arab Saudi, dan Brunei. Tuh, tamu khusus kita adalah, tamu agung kita adalah Yang Mulia Sayyiduna Habib Umar bin Hamid Al-Jilani. Beliau adalah dzurriyyah keturunan Sultanul Auliya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Subhanallah, itu sudah sangat banyak jamaah tersebar di
Tidak hanya di lokal tapi sampai di mancanegara juga Ustaz. Iya. Subhanallah. Nah, mengingat itu kan jamaah nanti hadirnya kan tidak bertepat pada tanggal 10-nya Ustaz. Iya. Ada yang jauh-jauh hari sudah hadir gitu. Iya. Saking bersemangatnya untuk hadir di majelis zikir kali ini. Nah, itu apakah panitia juga akan mempersiapkan tempat untuk beristirahat para jamaah yang hadirnya mungkin lebih awal gitu Ustaz? Iya. Jamaah itu sebagian hari Rabu dan Kamis sebelum acara sudah ada yang berdatangan, khususnya di luar negeri. Tapi puncaknya itu adalah Sabtu pagi sampai Sabtu siang. Nah, panitia karena acara Sabtu malam dan Ahad pagi, sebagian besar jamaah itu ikut acara malam harinya dan pagi harinya juga. Jadi panitia itu telah menyiapkan maktab ya untuk tempat istirahat sementara, baik itu yang ada di dalam pondok maupun di luar pondok. Di dalam pondok itu saja kita menggunakan ruang-ruang yang ada di dalam pondok ya. Jadi ruang kelas, kantor yang ada kita gunakan untuk maktab sementara. Di dalam pondok itu ada 72 ruang kelas, kantor itu ya. Kapasitasnya 2.201 orang. Dan juga alhamdulillah terima kasih kepada warga sekitar Pondok Pesantren As-Salah Fil Fitrah, warga Kedingding, Tanah Merah, Bulak Banteng dan Tambak Wedi. Ini mereka mengikhlaskan rumah-rumah mereka dijadikan maktab tempat istirahat para jamaah dari luar kota Surabaya, bahkan luar pulau. Yang didata oleh panitia sampai saat ini itu adalah ada 905 rumah penduduk warga sekitar Pondok Pesantren As-Salah Fil Fitrah Surabaya, Kedingding, Tambak Wedi, Tanah Merah dan Bulak Banteng. Juga kita menyiapkan hotel yang dekat dengan pondok untuk tamu VIP dan VVIP dari luar pulau dan luar negeri. Itu. Gitu, ya. Jadi termasuk untuk penginapan sementara itu ya. Nanti tidak hanya di dalam lokasi pondok, tapi juga warga sekitar itu rela rumahnya untuk dijadikan penginapan gitu saja. Iya. Ya, terima kasih untuk warga Kedinding mungkin telah mengikhlaskan rumahnya untuk dijadikan tempat. Warga Kedinding dan Tanah Merah. Oh iya, warga juga Kedinding dan Bulak Banteng 3. Itu Banteng. tersebar di daerah ya, Kedinding, Tanah Merah, Bulak Banteng dan Tambak Wedi. Gitu, San. Ya. Terima kasih. Mungkin menjadi amal jariah bagi para warga sekitar juga. Nah, ini kan jamaah yang sangat banyak, Ustaz. Khawatir, kita kan juga namanya mengkhawatirkan adanya jamaah yang mungkin sakit, membutuhkan pelayanan kesehatan atau karena kecapean di dalam perjalanan. Apakah panitia juga nanti sudah menyiapkan posko-posko kesehatan untuk para jamaah? Betul, kita bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota Surabaya dan kita bekerja sama dengan beberapa rumah sakit, di antaranya adalah 3 puskesmas di 3 kecamatan. Ya, ada Rumah Sakit Al-Wafa dari Malang, ada Rumah Sakit SMS, ada dari RSUD Suwandi, ada juga Rumah Sakit Islam dan Rumah Sakit Unair, dan juga kita dibantu oleh tim medis dari Bonek. Jumlah keseluruhan kita ada 30 posko kesehatan. Kita dibantu nanti 28 dokter, ada 17 perawat, dan santri husada sebanyak 106 santri husada, dan kita siapkan 9 unit ambulans. Berarti sudah memang benar-benar disiapkan ya untuk mengantisipasi itu ya. Nah, ini kan jamaah juga karena datangnya tadi mengingat ada yang Rabu bahkan sudah datang untuk memberikan jamuan para jamaah itu, Ustaz. Tentu kan kalau kita lihat itu ada sekitar dikasih nasi kotak, nasi bungkus, bahkan nasi talaman. Iya. Kira-kira personil dari kru dapur itu atau untuk menyiapkan konsumsi itu ada berapa dapur? Baik, kita ini ada untuk menjamu para jamaah. Kita ada 11 dapur. Dapur untuk jamuan tamu VVIP, jamaah umum itu nanti ada yang prasmanan, jamaah umum itu ada yang talaman dan bungkusan yang dikelola oleh 11 dapur. 11 ya. dapur.
11 dapur itu untuk menyiapkan konsumsi tamu VVIP, yang satu lagi VIP, ada yang di atas panggung, itu jumlahnya ada 11. Ada dapur itu yang ada 11 dapur. Ada yang dikelola oleh pengurus Jamaah Al-Khidmah Malang, pengurus Jamaah Al-Khidmah Lamongan, pengurus Jamaah Sidoarjo, pengurus Jamaah Al-Khidmah Bangkalan, Jamaah Surabaya, dan ada dapur yang itu dikelola oleh pengurus Jamaah wilayah Jawa Tengah. Jawa Tengah ini menyiapkan 380 nasi bungkus. Jadi panitia itu menyiapkan 363.802 porsi. Baik itu yang prasmanan, talaman, nasi bungkus. Belum lagi nasi bungkus oleh warga sekitar. Jadi untuk acara Sabtu dan Ahad kita menyiapkan 363.802 porsi. Belum lagi nasi bungkus dari swadaya dari masyarakat sekitar. Jadi tenang untuk para jamaah, nanti jangan berebut tentunya untuk khusus di talaman gitu. Jadi jangan berebut lagi. Insya Allah dari panitia sudah menyiapkan sebegitu banyaknya. Nah, oh iya Ustadz, kalau kita acara itu kan membutuhkan untuk air wudhu, air bersih itu saja, air bersihnya, MCK-nya. Ini kalau kita melihat di pondok itu kan terbatas, ataupun di warga itu kan mungkin satu rumah hanya ada 1 atau 2 kamar mandi. Nah, bagaimana kita untuk mengatasi kekurangan terhadap MCK dan air bersih tersebut? Baik, seksi pengadaan air bersih ini sampai saat ini telah menyiapkan bilik-bilik kamar mandi. Ya, baik itu yang ada di dalam pondok, itu di dalam pondok ada 195 bilik kamar mandi. Itu yang di dalam pondok ya. Di luar pondok, panitia seksi air telah menyiapkan 80 bilik kamar mandi yang tersebar di 12 titik lokasi. Nah, dan ada 10 toilet portable dari Pemprov, kita dipinjami Pemkop dan Pemprov ya. Dan alhamdulillah terima kasih juga kita untuk kebutuhan air yang di luar pondok kita disuplai oleh perusahaan air minum daerah Surabaya itu 200 tangki. Jadi ini benar-benar sudah dipersiapkan dari tidak hanya dari pondok tapi juga ada bantuan dari PDAM Kota Surabaya. Gitu. Ya, ini memang harus, karena itu kan sangat kebutuhan yang sangat penting menurut saya gitu, untuk wudhunya atau untuk ke kamar mandi tadi. Nah Ustadz, mana tadi semua? Kalau saya pernah mendengar nih Ustadz, mungkin semoga ini benar Ustadz ya, salah satu hak jamaah yang hadir atau harus diprioritaskan itu adalah hak mendengar. Nah, kalau kita lihat jamaah yang hadir itu sangat banyak, otomatis tidak mungkin semuanya di dalam. Kan tadi ada yang di sudut-sudut gang, ya, terus betul. ada di arah jalur lambat akses Suramadu. Itu bagaimana hak mereka untuk bisa mendapatkan hak mendengar tersebut? Kan jaraknya sangat jauh gitu. Itu adalah salah satu tugas utama dari panitia. Ini teman-teman seksi sistem suara sudah menyiapkan 65 operator sound system. Satu operator itu minimal ada 8 set sound system. Dan toa 72 itu tersebar di 20 titik ya. Kemudian mengantisipasi karena tahun kemarin itu ada jamaah yang sempat tidak bisa mendengar, kita tahun ini antisipasi kita akan siarkan melalui speaker sound system musola dan masjid-masjid di sekitar pondok. Jadi ada nanti disambungkan begitu. Iya. Nah Ustadz, untuk susunan acaranya tadi kan beliau jenengan menyampaikan acara itu ada hari Sabtu malam sama Ahad pagi. Iya. Itu susunan acaranya apa saja Ustadz? Kalau yang Sabtu malam itu adalah kita bersama-sama membaca khutbil Quran, doa khutbil Quran, zikir fida,
doa dan juga ada doa dan kemudian mau'izatul hasanah. Itu yang pagi. Untuk yang malam, yang ahad pagi itu adalah Al-Fatihah, Istighosah, pembacaan manakib, pembacaan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada sambutan dan mau'izah hasanah. Gitu. Jadi sudah mulai malam ada nanti pagi jeda istirahat sama pagi, ahad paginya Ustaz ya. Nah, ini kan acaranya sangatlah besar Ustaz. Tentu juga membutuhkan dana yang sangat besar juga gitu. Kalau boleh tahu Ustaz, sumber dananya itu sebenarnya dari mana sih Ustaz? 90% itu dari jamaah kita. Berarti dari jamaah yang hadir dari juga jamaah gitu, kita. Iya, dari 90% itu jamaah kita. Untuk dana itu dari swadaya, jamaah dan juga warga masyarakat. Itu berarti kan dananya juga sangat besar Ustaz. Kita juga sebenarnya dari Anda bisa ya terop dengan 3,5 hektar itu sudah berapa? Belum konsumsinya 363.802 porsi. Jangan kalau kita pikirkan pasti sangatlah besar gitu. Makanya kita bertanya-tanya, berapa sih, dari mana sih sebenarnya sumber dananya itu gitu. Ustaz, mungkin ada himbauan atau harapan dari Panitia Hall Akbar 2024 ini untuk para jamaah yang hadir nantinya gitu Ustaz. Baik, kepada para pemirsa yang akan mengikuti majelis zikir Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam Sabtu malam dan Ahad pagi tanggal 10-11 Februari 2024, 1 Sya'ban 1445 di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah, agar acara bisa berjalan tertib sukses, khidmat, maka kami mengajak untuk mentaati tata tertib yang telah dibuat oleh panitia. Karena ini hari tenang, ini kami sampaikan bahwa acara ini tidak ada kaitannya dengan politik dan pemilu tahun ini. Tidak ada unsur kampanye. Jadi jamaah khidmat dan pondok pesantren As-Salafi telah netral, tidak berafiliasi, tidak ada tendensi politik. Maka kami telah menyusun diantaranya para jamaah nanti kami mohon untuk tidak membawa, memakai, menggunakan atribut, lambang, logo, foto partai politik peserta pemilu saat hadir di majelis. Tidak, yang kedua, tidak melakukan kampanye dan atau tindakan propaganda, dukung-mendukung, ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung, verbal maupun tulisan. Yang ketiga, tidak mengambil foto, video, dan atau memposting, menyebarkan berbagai hal untuk kepentingan partai politik dan pemilu. Yang keempat, tidak pada saat acara berlangsung kami mohon jamaah untuk tidak bermusyafahah bersalaman dengan para habaib, masyayikh dan tamu VIP lainnya. Karena ini nanti akan mengganggu kekhidmatan dan kekhusyuan dari para jamaah. Kemudian yang kelima, kami mohon pada jamaah saat hadir mengikuti acara yang mulia dan penuh barokah ini untuk sama-sama menjaga ketenangan, kekhidmatan, menjaga suasana sejuk dan kondusif selama majelis berlangsung. Kemudian ini tidak merokok, sekali lagi tidak merokok di area majelis selama majelis itu berlangsung. Kemudian yang ketujuh, menjaga kebersihan lingkungan dengan membawa kantong sampah sendiri, satu orang satu tong sampah. Yang kedelapan, menjaga keamanan lingkungan dan barang-barang milik pribadi. Saya himbau kepada jamaah tolong menjaga barang-barang bawaannya sendiri. Ya, dimungkinkan ada orang-orang yang punya niat tidak baik menyusup untuk mengambil barang-barang pribadi para jamaah. Kemudian yang kesembilan, tidak membawa senjata tajam, barang-barang terlarang dan barang-barang berbahaya lainnya. Dan kami mohon nanti para jamaah untuk mentaati peraturan lalu lintas. Berhati-hati, tenang, tidak perlu terburu-buru, khususnya ketika nanti kepulangan bubaran. Kemudian yang terakhir adalah
mohon untuk mengikuti arahan dari panitia. Ya, terima kasih. Jadi itu beberapa 10 poin tata tertib untuk mengikuti majelis zikir Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Haul Akbar di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah. Oke, baik, terima kasih Ustadz telah meluangkan waktunya untuk berkenan hadir di podcast kali ini, dan kami berharap semua jamaah semoga selalu diberikan kesehatan, kelancaran rezeki dan kelonggaran waktu untuk nanti bisa bersama-sama hadir di majelis zikir Maulidur Rasul dan Haul Akbar di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Surabaya. Demikian podcast kali ini, saya selaku host mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.